Shalom. Ya, bagi saudara yang merayakan Imlek, tentunya saya juga mengucapkan Sun Jun Kyung Hee. Selamat Hari Imlek. Saudara, kalau kita merenungkan tema yang kita sudah siapkan, bagaimana damai dan ketenangan adalah merupakan satu hal yang sangat berharga ketika manusia mencari baik dari desa ke kota ataupun dari satu negara ke negara yang lain. Maka di dalam acara Imlek yang belum lama kita rayakan, banyak kesan dan pesan, bahkan info, bahkan juga WhatsApp, bahkan berita-berita yang menggambarkan bagaimana suasana damai, suasana ketenangan, suasana berkat, suasana kesuksesan, bahkan lain-lain sebagainya yang tidak bisa saya katakan menjadi tujuan daripada tahun yang mereka katakan kesuksesan. Di samping itu tidak meninggalkan hal yang begitu penting ketika saudara dan saya bila satu waktu kita bertemu dengan orang, selalu kita bertanya, di dalam dunia ini, apa sih yang sebenarnya kamu inginkan hidup itu? Pasti mereka akan bertanya, yang penting kami damai, Pak. Yang penting sejahtera. Yang penting sukses. Tenang. Itulah yang sesungguhnya dicari oleh begitu banyak orang di kolong langit ini. Dan tidak sedikit sesungguhnya ketika mereka berkata hal demikian, termasuk orang Kristen, ada banyak mereka mengerti tentang bagaimana damai dan ketenangan hidup itu. Ya. Ada orang yang berani membayar harga sebuah untuk kedamaian dan ketenangan hidup. Mereka berupaya mencari sesuatu kedamaian, ketenangan itu di mana saja. Termasuk di gunung, termasuk di goa, termasuk di ketinggian alam yang lainnya. Mereka hanya mencari kedamaian, ketenangan. Mereka berani membayar harga. Mereka berikan semuanya untuk mendapatkan hal itu. Apapun dikerjakan dan dilakukan. Karena saya juga pernah ada di situasi yang demikian. Tapi sebagian orang tahu bagaimana sesungguhnya jalan damai, jalan ketenangan yang mereka tahu itu didapatkan lewat dari pribadi seorang yang bernama Yesus Kristus. Tetapi sayang, orang ini pun ketika tahu sesungguhnya mereka tidak mau memiliki Yesus yang lebih lagi. Agama-agama sangat membayar harga sebuah damai, sebuah ketenangan, kesejahteraan hidup. Kekristenan lebih daripada itu, Yesus katakan, aku datang supaya kamu memperoleh hidup. Coba bayangkan. Sementara agama mencari jalan hidup, tetapi Kristus datang, dia berkata, aku datang supaya kamu memperoleh hidup. Ada satu paradok yang besar terjadi dalam hidup kekristenan kita. Dan ini merupakan miris sekali. Tragis sekali bagi kita. Kalau kita tidak menemukan arti sesungguhnya kedamaian, ketenangan, dan kehidupan yang Yesus sudah berikan dan janjikan. Saya mengatakan kita adalah orang-orang yang paling bodoh di dunia ini. Tidak heran bukan? Ketika Tuhan mati di Bukit Golgota, dia hanya untuk satu perkara, supaya kehidupan yang ketika dia mati itu diperolehkan untuk saudara dan saya. Tapi dalam hal ini saya mau mengatakan tadi, ada orang tahu bahwa Yesus adalah jalan kedamaian. Bahkan dia berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Kita tahu itu. Labelnya kita tahu itu bertahun-tahun menjadi Kristen.
Tapi mengapa banyak orang turun naik dalam hidup siklus perjalanannya? Di mana salahnya? Di mana? Bukankah Yesus berkata, aku akan memberikan damai yang tidak seperti dunia berikan. Lihat. Coba lihat. Dia berkata, aku memberikan damai yang tidak seperti dunia berikan kepadamu. Sosoknya adalah Kristus Tuhan. Saya banyak melihat sekali orang-orang Kristen yang tidak punya damai. Tidak punya damai. Dia damai itu kalau banyak uang. Dia damai itu kalau ada yang menolong. Dia damai itu karena prestasi naik. Dia damai kalau gajinya naik. Dia damai karena ada jaminan dari orang. Dia tidak pernah mengalami kedamaian sesungguhnya dari Kristus Tuhan kita. Notabene-nya kekristenan kita itu semulitnya adalah bisa terlihat, saudara. Nggak bisa kita bohongi hidup ini. Kalau pujian tadi mengatakan damai kalau pujian tadi mengatakan anugerah-Mu mempesonaku Tuhan. Kebaikan-Mu tak pernah bisa terlupakan. Itu terjadi pada orang-orang yang haus. Biarin muka saya jelek sekalipun. Dahaga. Lapar. Oleh karena itu, agama-agama lain sementara cari jalan yang demikian. Kita jalannya sudah di depan mata. Sudah di depan mata. Aku jalan kebenaran kehidupan. Damai yang kuberikan. Apalagi sih saudara. Saudara sebenarnya ke gereja tuh mau cari apa? Apa yang saudara cari? Nama? Prestasi? Kesembuhan? Jaminan-jaminan lain yang dunia mungkin engkau ingin diberikan. Itu bersifat hanya spontan dan sementara. Tapi jika damai yang Tuhan berikan kepada kita, maka disitulah kita bisa melihat bagaikan air yang tidak pernah kering. Terus mengalir dalam hidup kita ini. Jika kekristenan pada akhirnya hanya berisi daftar dari perintah mana yang kita lakukan, atau larangan yang kita mesti hindarkan. Bedanya apa kekristenan dengan agama-agama yang lain? Ya kan? Agama lain juga sama kok. Kamu mesti melakukan ini ya supaya kamu nanti dapat kebahagiaan. Kamu mesti bayar ini ya supaya kamu nanti ada kesenangan. Kamu beli kambing hitam, ayam hitam, telur hitam, rambut hitam, kalau putih semacam saya udah gak berlaku. Yang pokoknya semua hitam. Supaya benar-benar apa yang menjadi hasratmu, keinginanmu terwujud dengan apa yang baru sampaikan. Segala persyaratan-persyaratannya untuk mencapai kedamaian, ketenangan. Dan notabene dia tahu Tuhan. Walaupun dia gak mengerti. Kita banyak ditipu dengan hal-hal yang demikian. Kita banyak dibohongi oleh berbagai aturan-aturan dan berbagai persyaratan supaya kita mendapatkan itu. Tapi di mata kita sudah ada Yesus yang mati untuk kita. Dan dia menjamin itu semua. Itu yang menjadi problem kita hari ini. Kita tidak sungguh-sungguh untuk memperoleh Kristus yang sebenarnya. Yang telah mati dan sekarang ada di surga. Mengapa tidak sih kita sungguh-sungguh untuk mencari, mendapatkan, memiliki menjadi bagian kita yang integral, yang tidak tergantikan.
menjadi bagian kita yang tak tergantikan. Mendesak untuk kita mendapatkan Kristus lebih dari apapun di dunia ini. Bukan berarti saudara tidak boleh bekerja, tidak boleh melakukan aktivitas lain. Bukan. Jangan salah terlalu picik kita mendangkal menilai kehidupan yang begitu berharga dan luar biasa. Coba kita lihat lebih dulu ajakan juru selamat ini. Di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Saya membacakan ayat pertama, Bapak Ibu yang genap, dan kita akhiri ayat 30 bersama membaca ini ya. Di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 25, demikian firman Tuhan katakan, ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tuhan langit dan bumi, di atas langit dan di bawah bumi kolong langit tidak ada Tuhan seperti yang dikatakan Yesus ini. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ayat 26. Semua telah diserahkan kepadaku, perhatikan. Semua telah diserahkan, apa itu? Kuasa daripada langit dan kuasa daripada bumi, di bawah bumi, di kolong bumi, dan di bawah langit, di atas langit. Dia berkata, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengambil anak selain Bapa. Mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Relasi berjalan begitu harmonis antara Bapa dan anak dan Bapa, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ayat 28. Pikulah kuk yang kupasang. Ya, jadi perhatikan. Pikulah kuk yang kupasang. Perhatikan di sini ya. Pikulakuk, sekali lagi saya baca supaya saudara bisa mencerna dengan baik. Dan kita sudah doakan landasan daripada kita sebelum mendengar khotbah ini, supaya Allah Roh Kudus memberi pengertian. Pikulakuk yang kupasang. Dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 30 sama-sama. Sebab kuk yang kupasang itu ya. Awal mula sebuah pertobatan ketika Tuhan panggil kita. Ada satu damai yang begitu besar. Damai yang belum pernah kita rasakan. Ada satu panggilan dari ilahi, dari surga yang mulia kepada orang yang dikatakan tadi kecil dan hina. Tanpa kita sadari bahwa perjalanan kekristenan hidup kita ini sesungguhnya hanya satu perkara, untuk kita belajar kepada Kristus, bukan kepada yang lain. Belajar kepada Kristus artinya siapapun engkau, sebagai jabatan, sebagai profesi, sebagai guru, sebagai karyawan, sebagai driver, sebagai pengusaha, pokoknya sebagai ibu rumah tangga apapun, Yesus tidak pernah melihat itu. Yang penting engkau berjalan bersama dengan Dia, dan di sanalah engkau sedang belajar kepadanya. Jadi belajar itu bukan cuma di gereja, yang notabene khotbah pendeta engkau dengarkan, lalu hanya sekian persentase engkau cuma masuk di telinga dan di pikiran ini, selesai turun eskalator, hilang lenyap. Jadi perjalanan yang inti sesungguhnya di mana saat kita bangun tidur. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Di situ kita belajar dengan Tuhan. Jadi satu hal yang sering kita lupa sebagai orang percaya. Yesus berkata, pikulah kuk. Kuk yang kupasang.
Kuk adalah beban yang pernah dikenakan, kalau saudara tahu itu, sapi atau kerbau ketika membajak sawah, maka dia dikenakan itu satu kayu yang ada sedikit rongganya di sini untuk supaya ditaruh di tengkuknya daripada si sapi itu. Supaya dia berjalannya jangan ke kanan atau jangan ke kiri. Tapi dia dikendalikan oleh kuk itu. Maka sapi itu bisa membajak sesuai keinginan tuannya. Hidup kita pun tidak jauh berbeda dengan pemahaman ini. Bahwa kuk itu yang dipasang kepada kita supaya kita tidak melangkah ke kanan, tidak melangkah ke kiri. Kita berjalan sesuai dengan arahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Di sanalah kita bergerak, di sanalah kita menuju perjalanan hidup kita. Oh, menyenangkan. Sangat menyenangkan. Saya lihat saudara tegang-tegang mukanya ini. Menyenangkan. Ya, Kosihau. Menyenangkan ikut Tuhan itu bukan berat. Kalau kita berat berarti ada yang salah. Ada yang salah. Ikut Tuhan itu menyenangkan, sekalipun kuk yang dipasangnya itu berarti Tuhan tahu memang kuknya itu sengaja taruh. Supaya kita berjalan sesuai dengan maunya Tuhan. Persoalannya kuk yang dipasang Tuhan kita selalu mau pindahkan. Saya punya kuk, saya pindahinnya ke Pak John deh. Biar Pak John aja yang. Saya punya kuk, saya pindahkan lagi ke Bu Afe. Bukan. Kuk itu tadi kan dikatakan. Kayaknya saya salah kali. Coba lihat lagi ayat yang ke-30. 30 Yun. Takutnya masih belum pada ngeling nih ya. Sebab kuk yang kupasang itu kalau kita bahasa Mandarin. Jadi dikatakan kuk yang kupasang itu enak. Lu kalau kita menjadi Kristen seolah jadi beban. Apalagi ini tadi dari jam 3 atau jam 4 atau jam 2. Itu hujan besar sekali. Kita sempat bangun, gue gak ke gereja aja deh. Lanjutkan aja ambil selimut, lipat tangan. Kan begini. Mana ada kekristenan seperti ini. Itu namanya bukan apa yang Yesus mau. Sedih kan kita melihat orang-orang seperti ini punya pola berpikir, saudara. Coba. Sangat naif kita. Sangat naif. Kita jadikan korban Kristus yang begitu berharga menjadi bagaikan sampah yang kita buang oleh karena hujan dan berbagai halangan hidup kita. Jika kekristenan pada akhirnya hanya berisi daftar dari perintah yang harus kita lakukan dan larangan yang harus kita jauhi, ya, atau kita hindarkan, artinya kekristenan itu enggak jauh beda dengan agama-agama yang lain. Agama yang lain lebih hebat. Mereka berpuasa 1 bulan full. Orang Kristen jangankan puasa, disuruh enggak makan aja. Gak bisa, Pak. Jangankan suruh saya enggak makan sehari. 1 jam saja saya sudah perut keroncongan. Kita terlalu dininak bobokan oleh anugerah. Bukan anugerahnya yang salah, tapi mindset kita yang salah menangkap anugerah itu. Mengapa saya katakan jadinya kekristenan kalau hanya melakukan apa yang mesti syarat dan aturan serta menjauhi larangan untuk dihindarkan. Agama yang lain pun demikian. Saya ulang ini lagi supaya saudara menyadari antara agama dengan kekristenan itu berbeda.
Dan untuk itulah, karena kekristenan itu bukan sebuah agama, kekristenan itu adalah jalan hidup kita menata perjalanan sebagaimana Kristus melewatinya. Jikalau kekristenan itu sama dengan agama-agama lain, saya mau kasih tahu. Apa yang bisa kita tawarkan kepada orang yang belum percaya? Apa? Saya tahu, ketika agama lain, dia pergi berniat untuk menemukan jawaban, itu rela loh. Dia pergi ke gunung. Cuaca yang sangat dingin, dia bisa melawannya. Disuruh tidak makan, dia tidak makan. Disuruh tidak minum, dia tidak minum. Demi untuk mencapai tujuan maksud daripada apa? Wangsit yang ingin diberikan kepadanya. Kekristenan disuruh jam datangnya jam 10. Setengah 11 ada yang datang. Firman udah mau selesai, haleluya, doa Bapa kami, dia baru datang. Itulah sebabnya kita terlalu naif menilai-nilai korban Kristus itu menurut ukuran kita. Apa yang bisa kita tawarkan buat orang lain kalau kekristenan itu adalah sama? Apa yang bisa kita berikan kepada dunia? Bila kekristenan adalah sebuah agama, maka tidak ada ajakan untuk kita melangkah keluar. Ayo, semua ngeling di sini ya. Bila kekristenan itu adalah sebuah agama, kita tidak bisa mengajak orang lain untuk melangkah keluar dari zona kenyamanan. Tidak bisa kita lakukan itu. Mengapa? Karena agama lain juga sudah lebih mapan. Mereka lebih banyak pengikutnya, mereka lebih banyak orang yang mengerti tentang jalan-jalan kenyamanan hidup itu. Bahkan mereka dijanjikan dengan berbagai-bagai segala apa yang mereka nanti tinggalkan kenyamanan hidup ini, mereka menemukan apa yang disebut sebagai nirwana atau surga yang begitu banyak bidadari-bidadarinya. Ya kan? Kita buru-buru ketemu bidadari, ketemunya bidara Cina. Turun dekat Jatinegara sana. Mana bisa? Jadi kalau kekristenan hanya sebuat itu, kita tidak bisa melangkah untuk keluar dari zona nyaman. Apalagi kita sampai mau mempertaruhkan prestasi hidup kita. Profesi kita. Ada yang dulu menjadi dokter, ketika dia dijamah Kristus, diubah oleh Kristus, dia berubah menjadi pelayan Tuhan. Tinggalkan semuanya itu. Dan dia melayani Kristus. Apapun yang terjadi, dia tahu. Ini adalah damai yang kudapatkan. Tidak seperti yang dunia berikan. Kita banyak mendengar orang-orang yang diubahkan oleh karena Kristus. Kita banyak mendengar orang-orang yang mengalami perubahan hidup di dalam perjalanan bersama dengan Kristus. Kalau kekristenan itu adalah sebuah hal yang tidak jauh berbeda dengan di luar dunia sana, maka kita sulit meninggalkan zona nyaman. Kita sulit meninggalkan yang berarti mengorbankan seluruh harta kita. Bahkan kita mempertaruhkan profesi. Bagaimana kita bisa merubah sebuah prioritas hidup kalau kita tidak menemukan Kristus? Bagaimana kita bisa menemukan arti daripada hidup itu sendiri kalau kita tidak pernah mengalami hidup di dalam Kristus? Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Bila seseorang hanya menjadi Kristen karena agama, bila kita hanya menjadi orang Kristen karena agama, karena kita terjebak banyak di sini Bapak Ibu. Hari Minggu datang ke gereja. Hari Minggu memuji Tuhan.
Ada yang mimpin WL. Nanti kita bagian mendengar firman, didoakan. Begitu terus berulang. Minggu, bulan, tahun. Kita melangkah. Kalau itu yang menjadi bagian kita, maka kekristenan itu sebenarnya adalah agama yang hanya mengikuti perintah, aturan, dan larangan. Kalau demikian, maka saya perhatikan, kalau demikian kita lakukan itu terus berjalan tanpa ada perubahan. Saudara tahu nggak hasilnya apa? Hasilnya adalah kita menemukan banyak orang-orang punya karakter yang hanya menjadi penonton di dalam gereja. Aduh, kenapa gue datang sekarang ibadah begini? Ya, kayaknya gue disensitifkan oleh Pak Gembala. Enggak, saudara. Kondisi ini yang membuat kita, yang membuat kita menghasilkan orang-orang seperti memiliki mental sebagai penonton saja di dalam gereja. Dikarenakan orang tersebut hanya memiliki label sebagai orang Kristen yang beragama, bukan yang berkristus, yang mengatakan pikulah salib. Kuk yang kupasang itu enak. Saya khawatir kita punya mic. Bahwa mental kita sebagai seorang penonton saja di dalam gereja itu tidak tepat, karena dari sudah Pak Felix? Oke. Jadi mental kita sebagai penonton di dalam gereja itu berulang terus dengan sejarah gereja berjalan dan berlangsung. Dikarenakan apa? Sejak dari Bapak gereja mula-mula, kebenaran selalu menjadi sesuatu yang diperdebatkan. Sebab itu orang harus mengalami kelahiran baru. Kekristenan itu harus lahir baru. Saudara dan saya harus lahir baru. Udah Pak, saya sudah dibaptis tahun 1979. Oke. Itu baptisan menggambarkan sebagai kelahiran baru. Tapi perjalanan hidup seseorang itu terus bergerak, tidak boleh statis dan berhenti. Maka dengan sendirinya orang diberi waktu dan kesempatan bisa kembali lagi ke ranah perjalanan dunia lagi. Perjalanan-perjalanan yang membuat orang kembali kepada dosa yang lama. Perjalanan orang kembali lagi terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Sifat, karakter, tabiat gak jauh beda dengan orang yang beragama lain. Di dalam suatu ibadah dia bisa kelihatan suci, dia bisa kelihatan cemerlang, begitu indah. Tapi di luar sana kembali lagi karakternya sama dengan mungkin tukang parkir lebih baik daripada orang ini. Saudara, itulah sebabnya kita harus memberikan diri, kita berani untuk berubah. Supaya di saat perubahan itu terjadi bukan kekuatan kita. Tetapi oleh karena kita berjumpa dan oleh karena dialah yang membuat kita ini lahir baru dan menjadi baru. Kelahiran baru sebagaimana seperti Yesus berkata kepada Nikodemus. Nikodemus seorang pemuka agama, dia seorang terhormat, dia guru pengajar, bahkan dia sangat dihargai di kalangan saat itu. Satu kali ketika dia berjumpa kepada Yesus, Yesus berkata,
engkau harus dilahirkan kembali. Sesuatu yang aneh yang tidak pernah Nikodemus alami. Dia berkata, wah, bagaimana saya harus masuk lagi ke rahim ibu? Bagaimana saya harus masuk lagi secara letterleknya seorang anak lahir dari ibu? Tuhan berkata, bukan. Kamu harus dilahirkan oleh air dan oleh roh. Bukankah Yesus pernah berkata, dia bukan saja roti hidup, tapi dia adalah air kehidupan. Berpuluh-puluh tahun Nikodemus menjadi pengajar, tapi dia tidak pernah dilahirkan baru. Dia tidak pernah mengalami kelahiran lewat Kristus. Maka saya agak khawatir loh saudara. Kalau saudara tidak pernah mengalami Kristus secara radikal, secara sungguh-sungguh mengalami Kristus, jangankan menghadapi di akhir zaman, patung bisa berbicara. Sekarang ini banyak orang gak mampu menghadapi begitu arus derasnya gadget, bahkan smartphone. Ditawarkan yang namanya Facebook, ditawarkan yang namanya TikTok, ditawarkan yang namanya IG, ditawarkan yang namanya apalagi banyak lah. Gak mampu kita. Sudah sirkuit pikiran dan hati kita dicampur adukan dengan smartphone yang begitu. Semakin hari kecepatannya makin tinggi. Awalnya pelan. Karena apa? Gue gak bisa pakai handphone. Jadi jalannya pelan. Tapi sudah mulai bisa handphone. Dia makin pintar. Hampir gak punya waktu untuk berlutut. Dan menemukan dia pengubah hidup. Pak, Bapak aja sering main WA. Iya. Bapak saya lihat sering kalau lihat lagi ngobrol. Iya. Padahal ngelihatnya pas saya lagi buka lagi. Coba kalau giliran saya gak buka. Itu karena kita lagi lihat berita apa, info apa. Karena kita ada di link pelayanan. Bukan bela diri. Kadang saya juga bergumul untuk itu Bapak Ibu. Saudara gak tahu ketika di rumah. Pada saat itu kesempatan untuk menggunakan hidup sesuka dan kesenangan. Tapi kita harus memilih. Apakah Tuhan Yesus yang disukakan. Atau aku yang disukakan. Sebab itu, orang bila tidak dilahirkan oleh air dan roh, maka dia tidak memiliki kesempatan kerajaan surga. Sebab itulah Nikodemus dia mengalami perubahan itu. Dan dia berjalan terus mengalami perubahan demi perubahan. Yesus sebagai sumber air kehidupan, maka kita sangat butuh sekali. Supaya di dalam diri kita mengalir aliran-aliran air terus. Kalau enggak kita haus saudara. Kalau enggak kita lelah. Coba secara medis saja dokter menganjurkan untuk 1 hari kita bisa minum air. Minimal 2 liter atau 3 liter. Kalau tidak tubuh kita membahayakan. Bisa kekentalan darah dan itu bukan wilayah saya. Medis saja menganjurkan begitu. Apalagi dalam dunia kekristenan. Kita kok bisa tidak minum air kehidupan. Kita tidak bisa bisa bersiklus dengan air kehidupan itu. Yang di dalam dirinya. Dia begitu besar aliran air hidupnya. Dan dialah yang pengubah hidup seseorang. Sebab itu dia menyatakan yang namanya wanita Samaria. Kalau engkau tetap ambil air ini, engkau pasti haus. Pasti haus. Zaman terus berlalu, tahun terus berganti.
teman-teman gereja terus bersilih ganti terus. Tapi ketika orang diubah oleh Kristus, dia punya semangat yang baru. Dia punya lahir baru. Dia punya roh yang baru. Sebab ketika wanita yang ada di sumur Yakub ini, ketika dia katakan, "Guru, kalau begitu berikan aku air." Oh, tunggu. Belum beres. Seringkali kita mendesak supaya persoalan kita selesai. Seringkali kita atur supaya Tuhan masuk ke wilayah kita. Seringkali kita berkata, ini yang lebih Tuhan, ini yang mesti dan sebagainya. Kita menjadi pengatur. Seolah Tuhan perlu asisten. Yang bernama masing-masing kita. Kita menjadi asisten Tuhan untuk menyelesaikan. Tidak. Tuhan berkata, tunggu, kau panggil dulu suamimu yang lima. Yesus di sini bukan berbicara tentang untuk mempermalukan perempuan ini. Tapi Yesus sedang ingin mengubah. Karena dia memang pengubah hidup seseorang. Dan singkatnya, wanita ini berubah. Dia mengalami kelahiran baru. Apa yang terjadi? Semangatnya luar biasa. Dan dialah wanita pertama sebagai penginjil yang bercerita ke banyak orang. Seperti Joyce Meyer katakan, ada ruang rongga yang di dalamnya itu wilayah Tuhan yang mengerjakan. Paskal pun berkata secara itu. Bapak Ibu, bukan hanya sebagai seorang yang perempuan Samaria diampuni dosanya. Tetapi Zakius pun ketika dia ingin tahu, merujuk rasa keinginannya. Rasa kemanusiaannya, ada sesuatu yang kosong, yang gelap. Materi baginya tidak mencukupi rasa kehausan. Harta benda yang dimiliki tidak menjadi jawaban rasa damai dan ketenangan hidup. Sampai dia berusaha memanjat pohon, bukannya pohon. Sampai dia memanjat sebuah pohon. Dia ingin melihat. Ketika itu Yesus berkata, turunlah Zakius. Aku menumpang di rumah. Waduh. Luar biasa. Ketika Tuhan manggil saudara. Ketika Tuhan memilih saudara. Itu artinya ada sesuatu yang sangat luar biasa. Spesial. Aku mau menumpang di rumahmu Zakius. Segera dia turun. Zakius bukan saja diampuni dosanya. Tapi Tuhan mencurahkan rohnya. Dan Tuhan memberikan seluruh kehidupannya. Sesungguhnya inilah jantung daripada kekristenan. Kalau engkau tidak pernah merasakan bagaimana baiknya Kristus, bagaimana dia mengubah hidupmu, bagaimana rohnya ada dalam dirimu, kau tidak pernah berubah, kau tidak pernah mengalami lahir baru, celaka sekali kita. Seandainya kelahiran baru tidak pernah kita miliki, maka kita menjadi orang Kristen yang tidak pernah mati. Padahal kekristenan itu ketika Tuhan Yesus manggil. Ketika dia mati, supaya matinya buat supaya kita hidup bagi dia. Kematiannya supaya diberikan kepada kita. Agar kita tidak mengalami kematian kekal. Memang kita tidak terlepas dari kematian tubuh jasmani kita. Kita akan dikuburkan di San Diego atau di Tanah Kusir atau tempat lain. Itu hanya sementara, tapi kita tidak mengalami kematian kekal. Karena dia sudah berkata bahwa engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Engkau ada bersama dengan aku. Ini adalah jantung daripada
kebenaran yang mestinya esensi ini kita tangkap. Supaya kita benar-benar tinggal di dalam Kristus. Bukan lip service lewat pujian kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Nah, bagaimana kita tahu dia mengubah hidup? Bagaimana dia rubah kita sedemikian rupa? Dulu kita berdosa, dulu kita naif, dulu kita najis, dulu kita hancur, dulu kita gelap. Diubahkan supaya kita punya pengharapan. Supaya kita punya masa depan bukan hanya secara jasmani. Tapi kita punya masa depan dengan kekekalan yang dia sudah bayar itu. Kalau kita ke gereja hanya bersifat materi dan jasmani, itu kubur saja kita. Kita ada di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa yang begitu besar. Penderitaan demi penderitaan, bahkan juga dosa yang sudah tidak tedeng aling lagi. Mulai dari rakyat jelata sampai pemimpin sebuah negara. Melakukan dosa tidak perlu ditutup lagi. Nanti gampang ditutup, diselesaikan dengan kiasan-kiasan. Tetapi yang menarik bagi kita, semakin dunia bertambah-tambah gelap dan dosa, semakin anugerah kemurahan Tuhan pada orang-orang yang menantikannya. Anugerahnya semakin dilimpahkan, rohnya semakin berlipat ganda, aliran airnya semakin dikuatkan pada orang-orang terus. Maka tidak heran ketika kitab daripada Wahyu mengatakan, biarlah yang najis bertambah najis, yang benar akan bertambah benar. Menandakan siklus dua pilihan pada orang-orang tertentu. Itulah sebabnya bertahun-tahun, berabad-abad, orang sedang menanti bagaimana ada seseorang yang bisa melepaskan bisa melepaskan maut, bisa melepaskan dosa, bisa melepaskan dari himpitan dan penderitaan. Berabad-abad. Dia menantikan seorang raja yang bisa melepaskan dan menaklukkan semua itu. Saya nggak tahu sudah beberapa puluh, ratusan, ribuan khotbah yang sudah dengar. Kristus jawaban. Kristus berubah. Kristus adalah Raja. Kristus adalah Tuhan. Dialah penakluk dari semua itu. Tapi kita terlalu naif lagi. Lihat aja orang ke gereja, pergi pulang, pergi melayani, dan seterusnya. Gak berubah. Gak berubah. Sifatnya, karakternya, tabiatnya, tujuannya, motivasinya. Gak berubah. Halo? Hola? Aloha? Saya bukan memaksa saudara harus berubah. Saudara tahu, dunia kita tidak lama lagi. Tanda peperangan Perang Dunia Ketiga sudah banyak dicanangkan, diinfokan. Ketegangan antara Iran dan Amerika sudah di ujung tanduk. Kepala negara satu dengan yang lain berupaya mencari solusi jalan keluar supaya damai. Tapi nubuatan dari firman Tuhan tidak mungkin lengah, tidak mungkin berubah. Pasti terjadi. Saudara mau tunggu apa lagi? Saudara mau nunggu kapan lagi? Kau selalu menunda-nunda. Nanti saja, dan nanti saja. Kita akan berhadapan
dengan situasi yang terus semakin tidak jelas. Ada satu kesaksian, seorang yang bernama Abid. Abid adalah seorang Muslim yang taat. Dia dibesarkan dari keluarga yang kaya raya. Dia dibesarkan dari keluarga Muslim yang kaya raya. Dia tinggal di salah satu pulau. Dan pulau itu hampir tidak pernah tersentuh dengan Injil Kristus. Namun berbagai cara Tuhan mengupayakan. Karena dia punya profesi sebagai seorang dokter. Dan dia punya tempat untuk berpraktek di pulau yang kecil itu. Maka datanglah seorang misionaris. Dia mengabarkan tentang Yesus. Dia mengabarkan bagaimana kabar baik. Dan saat itu dia merespon. Ketika dia merespon, dia merasakan ada damai yang begitu besar. Ada damai yang tidak pernah dialami seumur hidupnya. Dia mengalami itu ketika si misionaris menceritakan tentang Yesus. Lebih lanjut, dia tahu ketika dia akan menerima ini, konsekuensinya adalah keluarga besarnya. Apa yang terjadi? Maka tidak heran ketika keluarga besarnya mendengar bahwa si Abid ini menerima Yesus Kristus. Dia diikat, dia dipukuli, dirajam. Sampai dia kalau perlu mengaku untuk tidak menerima Kristus. Tidak sekedar dia diikat, dirajam, dipukul, dihantam. Sebagaimana seperti Yesus pun. Namun tidak berhenti di sana. Istrinya meninggalkan dia. Istrinya meninggalkan dia. Anak-anaknya membuang dia. Ketika orang dikehendaki dipilih Yesus, inilah konsekuensi kebenaran. Dan pada akhirnya si Abid ini bukan saja dibuang oleh anak-anaknya. Lebih daripada itu, dia punya profesi praktek dokternya itu di stop. Dia tidak mendapat izin lagi. Seolah dari semua arah. Dunia kalau perlu runtuh untuk meniban dia. Dan hampir setiap hari, dia diancam terus menerus oleh keluarga besarnya. Kematian. Tapi seorang Abid ketika dia berjumpa dengan Kristus Tuhan, dia tidak mundur selangkah. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi dia. Sampai satu kali dia berdoa kepada Tuhan. Izinkan Tuhan, aku mengabarkan Injil kebenaran-Mu. Tahun ini 1.000 orang bila perlu bertobat. Doanya Abid didengar. Tuhan bukan hanya kasih 1.000 orang, 4.000 orang bertobat karena Abid mengabarkan siapa yang mengubah hidup. Saya nggak tahu kita sudah sekian lama mengikut Yesus. Kalau engkau tidak pernah merasakan Yesus, percuma kekristenan kita.
percuma. Kau pasti lelah, kau pasti capek, kau pasti akan terhantam dengan badai. Belum lagi ancaman-ancaman sebagaimana Abid. Tapi kalau Kristus sebagai batu karang yang merubah hidup, jangankan hujan yang tidak berhenti, jangankan badai apapun yang menerpa, jangankan tidak punya payung, jangankan tidak punya jas hujan, jangan pun sampai ada kendaraan yang tidak berjalan, kita tetap masih bagaimana yang terbaik untuk bisa ku bertemu dengan Kristus Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi. Kalau orang sudah berjumpa dengan Kristus. Sebagaimana Zakius diubahkan. Sebagaimana perempuan yang berdosa diubahkan. Itu menggambarkan bahwa Yesus bisa merubah siapapun. Termasuk saudara hari ini. Jangan engkau terlena. Kau cukup mapan. Kau cukup zona nyaman, kau cukup merasa sudah menjadi orang Kristen. Jangan. Dan akhirnya Abid menjadi orang Kristen dan menjadi penginjil yang menceritakan kenapa dia diubahkan. Satu catatan penting dari peristiwa Abid ini. Tolong ingat baik-baik. Apakah Abid menceritakan Kristus dan Injil kebenarannya sebagai satu kewajiban? Bukan. Dia tidak merasa Yesus menyuruh dengan kewajiban. Tapi dia merasa, aku sudah diselamatkan. Aku ingin orang lain pun boleh mendengar kabar baik dan selamat. Jadi bukan lagi kewajiban, tapi kerinduan. Karena air itu mendobrak kekungkungan daripada hambatan yang selama ini dia alami. Jadi berbagai adat, peraturan, bahkan juga larangan itu didobrak oleh keberadaan, kehadiran Kristus di dalam hidup. Saudara, kalau engkau mengalami Kristus, kalau engkau diubahkan Kristus, ibadah kita jam 10 mungkin kau akan bisa datang jam 7 pagi. Oh, lebay Pak. Nah lebay. Sekalipun gereja belum dibuka, kau sudah ada di sana. Saya mengatakan tempat ini kita sangat terlalu amat mewah. Sementara orang di gunung-gunung sana berjalan puluhan kilometer hanya untuk bagaimana dia bisa mendengar Kristus mengubah hidup itu. Uang tidak jadi berarti lagi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bagaimana situasi hati kita hari ini? Adakah kita damai? Adakah ketenangan dalam hati kita? Mungkin yang dulu-dulu kita telah menjalani turun seperti kita meluncur dalam ketidakpastian. Kiranya lewat firman ini kita diangkat lagi, dibawa lagi ke Sang Pencipta dunia ini, Kristus sebagai jawaban. Siapapun saudara, bagaimanapun latar belakang saudara, apapun kegagalan saudara, situasi yang mendesak engkau, untuk seorang tidak ada yang mau mengerti tentang siapa saudara. Tapi Tuhan, Dialah pengerti dari semua jawaban buat kita. Saya ingat sekali tahun 80 ada satu lagu yang mengatakan, Yesus jawaban.
dalam hidupku. Sebagai penutup, kesimpulan, bila perjalanan kekristenan kita sudah sangat jauh, kita berjalan di dalam pencarian akan Tuhan, baik dalam ibadah, pelayanan, dan sebagainya. Bahkan bila semangat kita terbangun karena menjadi orang Kristen, maka sesungguhnya kita menyembah kekristenan sebagai berhala. Saudara jangan kaget. Karena memang ini terjadi di banyak belahan dunia. Saya kasih tahu. Mengapa kekristenan di hari suam? Mengapa orang ke gereja di hari? Gak ada yang bisa bergerak. Gak ada yang bisa bergerak. Seolah dia pikir mati besok masuk surga. Seolah dia pikir pagi yang penting dosanya udah diampuni. Gak bisa begitu. Kalau begitu untuk apa dia mati? Sebegitu remehkah kematiannya dengan kau merasa dosamu diampuni. Dengan kau merasa nanti setelah ke gereja rajin gak pernah absen. Lalu kita mati kita masuk surga. Gak bisa begitu Bapak Ibu Saudara. Ternyata kita terperosok, terjerembab. Bahkan masuk di dalam satu kubangan yang tidak. Seolah kita naik pun gak bisa. Seolah kita minta tolong pun gak ada yang mendengar. Padahal kita terjerembab di dalam satu penyembahan berhala kekristenan kita. Duh, kita nyaman kok di sini. Kita enak kok ke gereja. Kita tidak pernah ada satu getaran. Bagaimana orang di luar sana belum menerima Kristus. Kalau sampai hal ini menyamankan kita di dalam kekristenan kita. Kita tidak pernah bergerak, kita tidak pernah melayani dalam artian kepada siapapun. Kau tidak merasa terusik di orang-orang sekelilingmu. Dia mau kenal mau enggak, terserah. Padahal Habib tidak seperti itu. Itulah sebabnya kita jatuh dalam penyembahan berhala pada nilai-nilai kekristenan. Mengapa? Karena justru disitulah kita banyak bernaung. Coba di gereja kan banyak orang. Mana ada yang merasa gak nyaman? Nyaman semua. Ya. Ini bukan momennya ya. Sumpamanya nanti selesai kita makan, selesai kita didoakan di ulang tahun. Semua ada yang ulang tahun. Kita hanya, bagaimana gak nyaman? Saya bukan lagi begini. Tapi ini realitas kenyataan begitu loh. Kan kita maunya diubah. Saudara, kita sudah terlalu lama. Terlalu lama. Bukan terlalu lama khotbahnya, saya tahu kok saya lihat itu. Ya. Sebentar. Masalah ini titiknya. Kita terlalu lama terjerembab menjadi orang Kristen yang beragama. Sehingga kita tidak menghormati Kristus yang telah mati untukku. Kita tidak pernah bertanya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Apa Tuhan, sebelum aku kembali yang kau panggil pulang, apa yang mesti kulakukan? Inilah sebuah kesimpulan sebagai PR untuk kau bertanya. Dimanapun kau ditempatkan. Suamimu, istrimu, anak-anakmu, cucumu, mantumu, pembantumu,
dan seterusnya. Mereka masih belum mengenal Kristus sampai hari ini. Coba. Kita doakan supaya Tuhan mencurahkan rohnya untuk kita berani bercerita bahwa Yesus adalah jawaban dan keselamatan. Tuhan Yesus berkati kita.